Oke, terakhir kita bicara masalah perempuan menghadapi pemilu 2024. Tapi Ya. sebelum ke situ, saya masih penasaran nih bicara apa sih enaknya dia anggota DPD itu. Boleh tahu enggak gajinya berapa? Kalau gaji pokok itu Ya, Krisdayanti udah belak-belakan loh. gaji pokok udah ya main juga. Ini nanya stafnya ini. Iya gaji pokoknya Apa enggak pernah diambil? lupa ya. Oh, gaji pokoknya berapa ya? Dia kan ada gaji pokok, ada tunjangan. Kalau gaji pokoknya rasanya nggak sampai 10 juta ya, Oh. Total berapa sih semuanya sebulan? Ya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, saudara. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa ini, seorang anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ibu Ria Mayangsari SHMH. Hari-hari saya manggil dia nama ini, dia panggil Om, tapi karena ini formal sebagai anggota DPD RI, ya saya harus panggil Ibu. Atau sesekali ya terserah, bebas saja ya, penting santai. Santai, Om. Terima kasih atas kedatangan Mayang ke studio kita, dan ini sudah lama-lama ditunggu ini. Iya benar. Para Om. netizen kita juga sering nanya, ini anggota DPD-nya kapan dibawa ke studio? Selama ini kan anggota DPR. Iya. Anggota DPR RI, nah caleg-caleg kita yang baru. Nah hari ini Ibu Ria Mayangsari, apa kabar? Alhamdulillah baik, Om. Ya, baik, Alhamdulillah baik. ketemu lagi. Sampai juga di podcast, Om. Iyalah, terima kasih. Ini room kita, studio kita yang amat sederhana ini, tidak Tapi seperti keren, Om. Keren ya. Dan jangan lupa ya, bagi yang menonton, khususnya masyarakat Jambi, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini bila Anda ikut mensupport channel ini. Oke, kita langsung ke pokok masalah. Selaku anggota DPD RI, barangkali banyak masyarakat yang belum paham. Iya. Walaupun memilih sudah, tapi belum paham apa itu tupoksi, gitu kan? Iya. Tugas pokok dan fungsi seorang anggota DPD. Karena anggota DPD ini bukan dari partai, Betul. perseorangan. Nah, coba Mayang ceritakan dulu. Jadi Om, anggota DPD itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jadi yang mana jumlahnya sama Om, se-Indonesia 4 orang tiap provinsi, tiap provinsi. Dan kita tuh tidak mewakili partai Om, tetapi mewakili provinsi. Kalau Om tanya tugas dan fungsinya apa, sebenarnya kurang lebih sama dengan DPR, itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Tetapi berbeda di fungsi penganggarannya Om. Kalau DPR dia membahas anggaran bersama dengan kementerian terkait. Kalau DPD hanya memberikan pertimbangan ataupun saran terhadap penganggaran tersebut. Jadi contohnya tidak misalnya ikut udah cocok gitu membahas bersama-sama dengan kementerian terkait sampai dengan satuan terkecil. Jadi hanya secara global Om. Jadi kita juga melakukan hearing ataupun rapat dengan kementerian terkait, tetapi kita hanya mendengar mungkin plan ke depan penganggaran mereka itu seperti apa, kegiatannya apa. Tapi gitu kita ya? tidak bahas sampai satuan terkecil. Kalau mengusulkan boleh enggak? Mengusulkan boleh Om. Dan Tolong juga dong daerah kami ini Jambi butuh ini jelas, gitu. karena itu Bisa juga ya? hak kita Om sebagai anggota dewan yang sudah mewakili daerah kita wajib memperjuangkan daerah kita. Dan itu selalu kementerian setelah habis masa reses, jadi masuk namanya mulai masa sidang gitu kan Om, masa mulai rapat-rapat dengan kementerian, itu kita membahas itu Om, apa sih kegiatan kementerian ke depan nih, kegiatannya apa saja gitu kan Om, misalnya ada program untuk di Provinsi Jambi misalnya, apa saja yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Nah Mayang kan misalnya ini terkait nih Om sekarang dengan Komite 2, Mayang tergabung di dalam Komite 2. DPD itu ada 4 komite Om, 1, 2, 3, Komite dan bukan 4. komisi Bukan ya? komisi gitu, kita namanya Kalau komite. DPR RI komisi. Ya, kalau DPR RI kalau DPD komite. Dan kalau DPR RI kan banyak Om, komisinya sampai 11 ya Om. Kalau DPD itu hanya 4. Sesuai 4 dengan komite. jumlah anggota DPD-nya 4 orang. Jadi dibagi tiap orang mewakili masuk dalam satu komite. Kayak komite sekolah ya.
Terus? Nah, dibagi-bagi nih Om. Nah, Mayang sampai saat ini alhamdulillah tergabung di Komite 2 Om. Komite 2 apa itu? Nah, Bidang Komite apa 2 tuh? itu ada Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, BUMN, kemudian Kemenko Perekonomian, kemudian juga Pertanian, KLHK. Oh, Ya. Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ya, Kelautan dan Lingkungan Hidup. Jadi kalau mungkin Om tanya apa nih yang sudah didapat? Oke, ya, apa yang sudah diperjuangkan Ya, selama Mayang ini Ya. dan beserta kawan-kawan di Ya. untuk Jambi selama 5 tahun terakhir? khususnya Mayang ya Om ya, di bidang Komite 2 alhamdulillah sudah dapat bedah rumah. Walaupun jumlahnya mungkin tidak sebanyak anggota DPR memang. Oh, bedah rumah. Bedah rumah, tetapi kami juga dapat Untuk masyarakat untuk miskin. masyarakat ya yang Kalau memang bedah tidak studio mampu. ada nggak? Nanti coba kita usul. Oh, gitu ya. Jadi Oke. bedah rumah Om memang untuk masyarakat yang tidak mampu. Kemudian Mayang juga selama ini sudah dapat juga pembagian bibit-bibit Om. Bibit Bibit pertanian. pohon maupun buah. Oh. Nah, selama ini dapat kita berikan. Kemudian dari Kementerian Kelautan itu juga alhamdulillah Om tiap tahun itu kami dapat untuk 1.500 kakak. Kemudian ya jumlahnya ini ya Om variatif Untuk yang kadang nelayan? 1.500. Enggak, untuk keluarga tidak mampu. Oh. Itu adalah salah satu cara Rumah pemerintah. tadi ya? Iya, salah satu cara pemerintah untuk membantu meringankan agar masyarakat juga bisa Jadi dapat total menikmati. tuh Jambi berapa sudah bedah rumah? Bedah rumah belum terlalu banyak Om, baru sekitar 200-300-an sih. Banyak lah itu sudah kan. Provinsi juga ada bedah rumah katanya. Provinsi, iya kan beda-beda ya Om. Kalau Maya Beda-beda kan ya. bawanya dari Kementerian PUPR. Tetapi Tapi sebenarnya kalau datanya dari Pemda. enggak Om, jadi itu benar-benar kita langsung yang Observasi koneksi ke dengan lapangan. kepala desa sih ya Om. Kalau karena kan kepala desa yang paling tahu masyarakatnya yang mana yang membutuhkan untuk bedah rumah Om. Oh, ada kriterianya pasti. Ada kriteria, ada persyaratan tertentu. Emang kalau untuk kementerian persyaratan agak ketat Om. Oh. Jadi mereka nanti survei langsung lihat apakah pantas atau tidak menerima dan kemudian itu akan diberikan. Oh. Nah, terus kemudian untuk bibit-bibit itu Bibit-bibit. juga itu biasanya tergantung dengan permintaan di masyarakat ataupun kelompok tani membutuhkannya yang mana. Kemudian kalau yang Kementerian Kelautan Perikanan itu bantuan ikan segar itu bantuan ikan segar terus kayak kerupuk ikan, terus ikan sarden gitu itu untuk memang masyarakat yang tidak mampu sehingga itu salah satu cara pemerintah untuk memberikan gizi agar gizi mereka terpenuhi. Itulah salah satu caranya Om. Iya. Kalau untuk anak-anak stunting ada juga. Nah, anak-anak stunting kemarin juga Mayang mendapatkan walaupun itu bukan bidang Saya komite dengar-dengar Mayang. gitu ya. Itu bukan bidang komite Mayang Om, tapi alhamdulillah kita kan sebenarnya kan menjadi anggota dewan itu aktif tidak aktifnya kita mengejar ke kementerian Om. Oh. Jadi kebetulan kita rajin meminta Om. Nah, dapatlah turun kemarin 1.000 kotak ya, 1.000 kotak. Biskuit batita Om dan juga biskuit ataupun bantuan makan untuk ibu hamil. Nah, itu juga sudah kita bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kita kerjasama juga dengan kepala desa dan juga posyandu Om. Karena kan mereka yang mempunyai data tentang anak-anak stunting. Kalau Tapi selain itu alhamdulillah- apa? Selain itu apa selain lagi? itu ada lagi Om, ini yang terbaru tahun ini alhamdulillah Mayang bisa memperjuangkan 1.000 beasiswa untuk anak-anak, ya anak-anak di Provinsi Jambi itu untuk program Indonesia Pintar untuk SD 450.000, SMP 750.000 dan SMA 1 juta. Anak-anak tidak mampu. Ya, itu memang harus anak-anak tidak mampu Om. Jadi tidak boleh ada salah satu orang tuanya pegawai negeri 1.000 Om. Seprovinsi Jambi. Provinsi Jambi. Itu masih sedikit ya. Pengen 1.000. sekolah lagi biar dapat bantuan. Iya Om. Nah, target kita Om kalau memang mudah-mudahan di tahun depan kita masih bisa melanjutkan menjadi anggota DPD RI ini ya, itu kita lagi perjuangan untuk Ya harus menambah. dilanjutkan. Karena begini, selama ini mohon maaf masyarakat kan belum banyak tahu apa sih kerja DPD gitu Iya. kan. Seolah-olah yang banyak bekerja untuk daerah itu hanya DPR RI gitu kan. Ternyata DPD juga ikut mendorong itu. Ya, alhamdulillah Om. Alhamdulillah dan juga Mayang sih merasa ya Om, Mayang kan dulunya pernah menjadi anggota DPRD ya. Iya, Om, iya, dan jadi ketua kabupaten. DPRD di Pernah jadi ketua DPR nih loh. Ya, alhamdulillah dulu ya. Ketua DPR termuda waktu itu. Iya, DPD termuda, sempat termuda kemarin. DPD enggak Om, Enggak. ada yang masih lebih muda lagi, ada yang lebih 3 muda tahun lagi. ya, ada yang lebih muda lagi. Ini ada bakal lebih muda lagi kayaknya nih. Bisa jadi Om. Iya. Ya modal cantik. Jadi- Oke, nah, terus Jadi Om
Oke, jadi fungsi DPD itu banyak sebenarnya. Banyak Om, banyak. Itu Ini tadi Mayang, jadinya Mayang merasakan dulu menjadi DPRD gitu kan Om. Kita kan membahas anggaran benar-benar detail kan Om. Jadi kita tahu dinas itu akan berbuat apa, kemudian anggarannya seperti apa. Nah, ketika menjadi anggota DPD RI, Mayang pikir kan karena fungsi penganggarannya tidak sedetail DPR yang memutuskan dan membahas secara bersama-sama, Mayang pikir kita tidak akan tahu, ternyata enggak Om, kurang lebih sama, tetapi kita tidak mempunyai wewenang untuk ya itu kita tambah, itu kita kurang. Nah, itu saja Om, tapi kita beda tipis ya dengan DPR RI. Atau mungkin banyak bedanya. Banyak lah bedanya kan Om, karena kan di antaranya apa beda yang paling signifikan itu Om. Jadi yang memang DPR yang memang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan bahwa ini sekian. Jadi terkait dengan angka-angka. DPD boleh mengusulkan dan DPD juga boleh membahas. Jadi kami sih selama ini lebih begini Om, nanti kementerian sudah selesai kan bahas dengan DPR, nanti kemudian membahas sama kami, baru kita tanyakan program mereka terkait apa. Nanti dijabarkan. Enggak masalah Om, karena kan koordinasi. Iya, tetap koordinasi. Toh juga selama ini hubungan kita selaku anggota DPD RI dengan DPR Jambi juga kan tidak pernah berbenturan. Iya. Kita sama-sama kayak contohnya lama di PUPR, dulunya kan Pak Bakri juga kan di Komisi 5, Pak HBA juga Komisi 5, Pak Sofyan juga Komisi 5. Itu juga tidak ada masalah Om, karena kan yang punyanya DPD ya DPD, yang DPD. Oh gitu ya. Dan menteri-menteri juga sudah enak sih berkoordinasi Om. Jadi. Ya kalau begitu banyak sudah yang dilakukan seorang Mayang anggota DPD RI. Tetapi mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu karena kurang publikasi kali ya. Karena saya melihat ini mungkin karena memang sesuai trennya ya. Anggota DPR RI kita rajin amat gitu. Mengekspos kegiatan-kegiatan mereka sampai bicara di DPR pun dia ekspos semua gitu. Mungkin ini juga perlu diketahui masyarakat. Sebenarnya Mayang sih ekspos sih Om di medsos Mayang. Sebenarnya di Instagram juga Mayang semua yang sudah Mayang lakukan, Mayang kerjakan itu selalu kita ekspos sih. Masyarakat tahunya kan di situ ini. Iya, cuman dan Mayang kan alhamdulillah juga selama ini setiap turun kita juga pasti selalu menyampaikan sama masyarakat. Nah, seperti ada satu lagi program yang juga mendapatkan selama pada saat pandemi Om. Itu dari Kementerian Perdagangan ya, Koperasi dan Perdagangan ya. Nah, itu adalah bantuan UMKM, itu uang tunai Om. Yang sifatnya tujuan pemerintah adalah untuk membantu ibu-ibu agar meringankan beban perekonomiannya di saat pandemi. Betul, pada saat pandemi. Waktu itu bantuan uang tunai Om di tahun pertama 2,4 di tahun kedua 3.400.000 apa 3.700.000. Itu selama 3 tahun berturut-turut. Dan yang lakukan adalah mengumpulkan data, bekerja sama ada juga Om dengan kepala desa ataupun dengan anggota DPRD terkait di kabupaten kabupaten kota, itu yang kita minta datanya dan alhamdulillah semuanya dapat. Setelah dapat yang kita minta hanya untuk bikinkan video ucapan terima kasih, jadi bisa kita upload di media sosial kita. Tapi itu memang 3 tahun pertama. Di 2022, 2023 tuh program itu juga sudah sepertinya memang sudah dialihkan ke yang lain karena mungkin dianggap pandemi kan sudah bukan menjadi pandemi lagi sekarang kan Om. Ya soalnya pengaruh medsos itu luar biasa. Orang tidak bekerja pun bisa disetting seolah bekerjanya banyak gitu kan, luar biasa. Dan selama ini juga ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat Om. Ada Om, banyak Om di IG makanya Mayang sih lebih aktif di IG Om. Aspirasi di disampaikan masyarakat Jambi. Disampaikan baik itu Ibu bantuan. Mayang tolong ini gini ada ya. Itu bantuan secara pribadi. Contohnya kemarin Om ada yang DM gitu kan Om bilang, Mbak Mayang kok ibu saya nggak dapat bantuan PKH. Karena padahal ibu saya menurutnya kan pantas ya Om, karena sudah nggak ada suami apa segala macam kan. Mayang bantu dengan sini data-datanya. Nanti biar kita bicara PKH boleh ya? Boleh Om, walaupun memang sebenarnya itu bukan kementerian terkait kita, itu bidang komite lain. Tapi Mayang kan tahu persoalan itu ya? Tahu Om, karena setiap Mayang turun reses, masyarakat itu selalu membicarakan tentang PKH Om. Bahwa tidak, kenapa data, kadang kami sudah didata berulang-ulang, tapi kami tidak dapat. Kenapa yang situ sebelah kanan saya tuh rumahnya masih bagus Bu, rumah saya yang papan, tapi dia yang dapat. Nah itu sudah pernah kita bicarakan juga pada saat rapat kementerian waktu itu Om. Rapat kementerian kita sampaikan, tapi kan kementerian alibinya bahwa
kami dapat data dari dinas provinsi. Waktu itu juga pernah main tanya sama kadis provinsi. Kadis provinsi bilang kadis provinsi dapatnya dari kadis kabupaten, dari dinas kabupaten. Dilemanya ini memang Nah, saling tuding kabupaten jadinya. Om dapatnya dari mana? Kan dari satuan terkecil kan, kepala desa dan RT. Makanya memang selalu bilang setiap turun, tolong Pak RT, tolong Pak Kades untuk mendata ulang. Mendata ulang masyarakatnya mana-mana yang layak, yang pantas mendapatkan. Itu kita jadi data tuh diupdate Om. Benar. Jadi ini terkait itu, kalau boleh kita bicara sedikit PKH. Kebetulan ini Om ini kan ketua RT nih. Wah, Om ketua. Jadi tahu banyak lah persoalan yang dialami oleh masyarakat. Seringkali itu sudah dilaporkan bahwa si A ini penerima PKH sudah sekian lama. Kondisi ekonominya sudah membaik, Betul. ya kan? Itu kita laporkan, bahkan seringkali ada tim dari dinas sosial, tapi besok-besoknya data yang lama lagi. Nah, Itu tidak diupdate di sana, sama dengan data pemilu lah, data DPT kita. Seringkali sudah kita laporkan ini data terakhir seperti ini. Besok orang meninggal dapat lagi surat undangan, padahal meninggalnya udah 5 tahun lalu. Ini yang kita alami. Betul. Yang sering kita alami seperti itu, walau mungkin ada juga oknum-oknum di level pemerintahan bawah yang bermain. Tetapi sampai kapan persoalan saling tuding menuding ini kan? Sehingga masyarakat ini merasa, aduh, ini data pemerintah tidak benar. Iya, betul. Sini ada ketua RT yang diserang masyarakat. Gara-gara data PKH Gara-gara itu. itu. Saya tahu persis. Dia sudah melaporkan itu berulang kali. Iya, betul. Boleh kita lihat nanti, sudah berulang kali. Nah, dilemanya sebelah rumahnya itu memang miskin dan layak untuk mendapat PKH. Betul. Yang penerima PKH yang lama ini rumahnya udah pakai AC. Nah, kan. Udah dingin kayak studio ini gitu. Nah, ini kan tidak pantas. Nah, ini mungkin barangkali ke depan bisa kawan-kawan di DPD RI bisa membahas persoalan itu. Bagaimana cara yang mutakhir sehingga persoalan data ini tidak ada yang bisa bermain di sana, gitu kan. Gitu. Iya, karena Dan kan memang harus tingkat online. ekonomi kan berubah-ubah kan Om. Kadang orang yang tadinya sulit mungkin udah dapat pekerjaan anaknya atau apa kan dia berubah ekonominya jadi lebih baik. Sama dengan penerima kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Betul. Sudah banyak yang pintar, dikasih terus kan jadi tambah bodoh dia jadinya. Iya. Om. Oke, kita bergeser ini. Saya udah buat coret-coretan, tapi kan udah dibahas semua nih, partisipasi dalam kebijakan nasional nih. Nah, ini ada proyek-proyek strategis nasional di daerah yang barangkali juga perlu diperjuangkan. Contoh yang sudah lama diidam-idamkan oleh Jambi itu pelabuhan Samudra misal gitu. Sampai hari ini kan nggak pernah lagi seolah dibahas. Pelabuhan Apa Ujung kabarnya? Jabung. Pelabuhan Ujung Jabung itu Om, yang terakhir bahas anggota dengan DPR RI kita juga nggak pernah bicara itu lagi. Enggak, Om, jadi gini, waktu terakhir raker dengan Kementerian Perhubungan dengan Menhub itu tahun kemarin, ya Om. Waktu itu masih membahas dan memang setiap tahunnya selalu dikasih kok Om bantuan pembangunan, dianggarkan selalu untuk di Ujung Jabung itu, pelabuhan Apanya Ujung yang Jabung. dibangun? Sampai hari ini kan belum. Kemarin kan jalannya Om. Terus memang kendalanya itu kalau kata Pak Menteri adalah untuk kan jembatan yang membutuhkan biaya memang yang sangat besar sekali. Itu yang sampai saat ini mungkin belum cukup Om. Untuk pemenuhan jembatan tersebut. Tapi kalau untuk jalan menuju ke pelabuhan itu setiap tahun selalu Om. Kan selalu artinya pembangunan. tetap menjadi proyek pemerintah. Tetap karena Main juga tahu ya. teman-teman DPR kita yang di Komisi 5 juga memperjuangkan itu Om. Pak Menteri juga dia pas rapat kan disampaikan, oh ya sama Bu, anggota DPR juga menyampaikan juga ini, dan kita juga bertekad memang untuk membangun pelabuhan tersebut katanya. Cuman memang kendalanya ya itulah Om, untuk yang jembatan itu yang belum dapat. Setidaknya masyarakat Jambi dapat informasi sedikit lah soal itu. Kita dosa bahas bicara jalan nasional sekarang hancur oleh batu bara, nih panjang melebar nanti jadinya. Nanti ada yang tersinggung malah gitu kan. Walaupun saya demen bicara itu gitu kan. Saya selalu kritik habis soal itu. Apalagi sekarang persoalan sedang hangat ini kan. Oke, kita bergeser sedikit ke di mata seorang Mayang. Karena Mayang ini kan anak Jambi. Anak Jambi tulen dan tahu, lahir besar di Jambi dan menjadi anggota DPR di Bungo, jadi ketua DPR, lalu sekarang jadi anggota DPD RI.
Jambi hari ini di mata seorang Mayang tuh gimana sih? Yang pastinya sudah Apulian gitu. yang pastinya Jambi itu udah makin rame Om. Rame orang. Rame dan perekonomiannya kalau Mayang sudah banyak restoran di mana-mana, Oh, gitu kafe ya. jadi tempat-tempat Banyak nongkrong buat tempat anak-anak makan muda gitu udah ya. banyak pilihan gitu. Iya. Sekolah-sekolah yang bagus juga sudah makin banyak. Oh, gitu Dan ya. dulu Mayang kan SMP kelas 3 tuh di sini Om, di Jambi. SMA 5 di Jambi, Iya. SMP di Al-Falah waktu itu, SMA 5 di Jambi, kuliah di Unja. Setelah itu baru kerja di Bungo. SMA 5. Ayo gitu. SMA 5 terus di Unja Fakultas Hukum. Jadi Mayang tuh emang mengalami lah masa muda tuh di Jambi. Jadi kalau melihat Jambi hari ini, wah udah cukup maju ya Om. Tampilannya ya. Ya. Nah kan tapi harus memang ada beberapa hal yang pasti perlu kita evaluasi. Nah Iya. mudah-mudahan ya Contoh evaluasi itu apa? mudah-mudahan semakin lebih baik lagi Lebih lah baik Om. lagi itu ya. Iya. Kalau kita mau evaluasi banyak ya. Iya. Tapi yang jelas sekarang Nanti anak-anak muda, nyerempet lagi ya. iya tapi yang jelas sekarang Om anak-anak muda ya khususnya maupun anak-anak ya Om sudah punya banyak pilihan buat mengembangkan kreativitasnya. Gitu Om. ya. Iya. Sebaiknya seperti apa membangun kota ini? Yang kurang apa yang kurang? Yang kurang. Yang kurang. Tempat hiburan, oke, taman sudah banyak. Apanya? Taman yang sudah kurang? banyak, kayak itu tadi kan restoran sudah banyak, tapi sekolah-sekolah buat pendidikan yang bagus juga sekarang orang tua Sambil sudah minum bisa nih, ini asik ngobrol memilih. gitu. Terus apa lagi? Orang tua juga udah bisa memilih kan, oh mau sekolah swasta, mau sekolah negeri, sekolah negeri terbaik juga sekarang sudah pada muncul. Bahkan anak-anak terbaik Jambi tuh Om juga sudah pada muncul loh Om di tingkat nasional. Contohnya ya Om, Main juga tahu dari medsos nih Om, adalah salah satu anak Bungo kita yang ternyata mendapatkan semacam program pertukaran pelajar di Amerika Om. Di Amerika. Ya kan itu suatu hal pencapaian yang luar Iya, biasa. iya, Dia iya. terpilih mewakili se-Indonesia itu hanya 7 apa 5 orang kalau tidak salah itu Om. Dan terpilihlah kebetulan pula anak Bungo gitu Om. Tapi dia kuliah di YIN Jambi. Nah itu juga salah satu contoh kan Om, kita punya Yang perlu anak disupport, Bungo ya. yang bahasa Inggrisnya tuh luar biasa dia Om. Iya. Jadi kan Mayang juga bahasa Inggrisnya bagus. Om. Mau maju lagi enggak? 2024. Iya Om. Baliho insya sudah ada Allah. ya? Iya, baliho sudah terpasang. Warna pink loh balihonya. Ya warna pink sebagai kan cewek itu kan identik dengan pink Om. Oh gitu ya. Nah, Cewek kekinian masih suka warna pink ya gitu. Main sih masih suka Oh, Om. gitu ya. Dan masih Anak-anak banyak yang menurut milenial, saya ya. anak-anak juga kan sukanya pink gitu kan. Jadi pink itu identik dengan perempuan. Nomor urut sudah ada belum? Nomor urut sudah Om, nomor urut 15. Oh 15. Wah, Iya. banyak ya. Tahun Jumlahnya ini berapa nih? kalau tidak salah 18 atau 19 ya Om. Iya. 18 Om. Jadi Ria Mayang Sari ini saudara sekalian pada pemilu 2019 lalu berhasil meraih suara terbanyak kan? Alhamdulillah Om. Berapa jumlah suara kemarin lupa kita? 240 ribuan ya Om kalau tidak salah ya. ribuan ya. Berkat Kita Om 200 Kudori yang menjadi ketua tim. Ya, saya dulu dulunya, ketua tim ya. Om. 250 kan tidak salah itu Iya, ya. iya, Mungkin ada yang error barangkali di Iya, begitu. Tapi hitungan kita saat itu 250-an. Iya. Tapi finalnya di KPU 240 sekian 7.000 apa jadinya. 243.000 lah Iya, antara itu kalau sekitar tidak itu. salah. Oke. Nah, ini sejauh mana persiapan sekarang ini? Nah, persiapan sekarang yang pastinya Untuk bisa mendapatkan suara itu kembali masih optimis dah. Ini persaingan luar biasa ini. Iya, persaingan Anak-anak pastinya. muda juga udah banyak. Iya, betul Om, betul. Tapi yang kita harus Cewek-cewek optimis, cantik juga Om. banyak yang maju sekarang gitu kan. Justru cewek sih sebenarnya cuma sedikit ya Om. Sedikit ya? Sedikit cuman hanya 3 orang Om cewek. Iya, 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 Selebihnya laki-laki semua. Yang pasti kita Bismillah ya Om. Ya, tetaplah Bismillah. Ya, terus jalan. Jalan. Seperti apa yang sudah Mayang lakukan selama ini. Karena kan kita sudah buktikan dengan berbuat. Selama 5 tahun ini kan Iya, kita sudah menguji buktikan dengan masyarakat berbuat ya Om ya, dengan berbuat hal-hal yang menurut kita memang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, silakan masyarakat milenial itu yang setiap kami turun Om, kami sampaikan selalu kinerja yang sudah kami lakukan selama 4 tahun belakang ini Om. Oh gitu ya. Jadi biar masyarakat juga bisa menilai, juga bisa menjadi pertimbangan buat masyarakat bahwa yang ini kinerjanya seperti ini. Jadi yang kita sampaikan itu adalah memang bukti dari apa yang sudah kami lakukan selama 4 tahun ini Om, menjadi Gitu anggota ya. DPD RI ya. Iya, oke, itu cerita enaknya ya jadi Iya. anggota DPD ya. Kemudian suka dukanya kita belum bicara itu kan.
Kira-kira apa sih senang dan tidak senang atau enak dan tidak enaknya jadi menjadi anggota DPD RI? Alhamdulillah. Nah, sebelum itu dijawab, kita minta dulu penonton kita subscribe dulu. Masyarakat juga pengen tahu nih, terutama adik-adik teman-teman kita yang ikut sekarang bertarung merebut simpati masyarakat menjadi anggota DPD RI. Nah, sekarang saya tanya ke langsung orang yang sudah menjadi anggota DPD, enak enggak? Iya. Enaknya di mana, enggak enaknya di mana gitu. Alhamdulillah tiap pekerjaan pasti ada suka dukanya kan Om. Jadi ya yang penting kita enjoy aja menjalaninya Om. Enjoy, Cuman ya? paling begini Om, kalau Maya mengalaminya begini. Kadang nih sudah minta kan udah hearing nih sama kementerian Om. Oke, kita kasih bedah rumah 1 orang 100 gitu kan Om. Kita udah cari kan Om, data di bawah udah kumpulin segala macam. Tiba-tiba kan pada saat realisasinya bukan 100, tiba-tiba 50. Ada berkurang. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu memang kadang ada masalah teknis, kadang memang ada masalah dari kementerian sendiri. Memang Bu, mungkin anggarannya sudah tidak cukup lagi, jadi hanya bisa 50. Jadi kan kita tuh kadang-kadang menyampaikan ke masyarakat. Yang tadi udah dibilang di plot 100, kita tahu realisasinya cuma 50. Ya, itu bukan salah kita kan. Tapi kan kita sudah berjuang kan. Iya, cuman ya makanya harus pintar-pintar kita lah menyampaikan sehingga masyarakat itu tidak kecewa. Nah, itu dari 50 iya. juga, dilema Terus juga kalau misalnya proposal kan banyak masuk kan Om. Itu juga sudah tugas kita kan menyampaikan banyak pada saat proposal juga. Iya Om, apalagi kalau misalnya minta alsintan. Kemudian yang sekarang yang terbaru nih yang tiap turun nih selalu kan masyarakat pada mintanya ada yang bantuan alat-alat untuk UMKM itu loh Om. Ya. Jadi gerobak dorong apa itu segala macam kan. Nah, itu juga kan kita kan ngajukan ke kementerian lagi Om. Mungkin itulah dari 10 yang kita minta nanti paling dikabulkan cuman 5, 6. Begitu Om. Ada yang bilang jadi anggota DPD itu enak. Gajinya besar, fasilitasnya banyak, kerjanya agak santai. Fasilitasnya kalau menurut Mayang dibanding maksudnya parameter ini anggota DPR RI. Kalau dibandingkan dengan DPR Karena mereka lebih sibuk, lebih padat. DPD agak nyantai katanya, gitu. Enggak sih, kalau Mayang bilang sih sama. Kalau misalnya udah masuk masa sidang, kita sama kok, sama-sama membahas dengan kementerian terkait juga. Kita juga melakukan rapat-rapat, belum juga kita juga membantu menyelesaikan aduan-aduan masalah dari masyarakat. Nah, cuman yang membedakan adalah mereka mungkin tambah lagi dari tugas dari partai. Kalau kami kan tidak. Kami enjoy-nya kan di situ mungkin ya Om ya, karena kami kan tidak mewakili partai. Jadi kami tidak ada lagi rapat ataupun berarti mungkin perintah partai nggak ada ini. Itu mah nggak tahu ya Om kalau DPR kan. Kalau yang jelas kalau biasa DPD kalau anggota DPR RI kan ada setoran tuh untuk partai. Iya, kalau DPD kan ya. Kalau DPD kan nggak ada kan. Tapi kan kita punya bebannya untuk ke masyarakat kan. Gitu ya. Iya. Nah, terus satu lagi Om Main juga mau nambahin selama menjadi anggota DPD ada malah beberapa permasalahan masyarakat yang dapat kita bantu untuk mediasiin gitu Om. Nah, contohnya masyarakat rantau Rantau Kapas, masyarakat Rantau Kapas di Kecamatan Tembesi. Rantau Kapas Tuo atau Mudo? Rantau Kapas Tuo. Yang di iya betul Om, di bawah Jembatan Tembesi itu. Nah, itu permasalahan mereka sudah menahun dengan salah satu perusahaan ya Om terkait dengan masalah lahan Om. Nah, alhamdulillah Maya berhasil ya Om mediasiin lah Om kita. Jadi waktu itu kepala desa kan berkirim surat kepada kami untuk membantu menjembatani masalah ini karena sudah bertahun-tahun tidak ada penyelesaian. Ya sudah akhirnya kita coba komunikasikan. Alhamdulillah Pemkab juga menyambut baik. Nah, alhamdulillah sekarang masalah itu udah selesai Om. Iya. Nah, menyinggung soal itu Jambi ini kan banyak juga konflik agraria. Banyak sekali. Di antaranya apa yang sudah bisa diselesaikan? Ya, dan yang menjadi PR sekarang. Nah, itu salah satunya Om. Ini masih ada lagi yang baru masuk di daerah Bungo juga masih ada Om, sama di daerah itu juga kalau tidak salah. Di Tebo banyak tuh konflik agraria. Tapi belum ada yang masuk kan kita kan kalau ada yang pengaduan ke kami kan Om, baru kita tindak lanjutin ya. Jadi kalau yang di Rantau Kapas Tuo itulah Om, itu sudah benar-benar emang sudah selesai, ya? Lama dan alhamdulillah selesai. Dan bahkan kita jadinya komunikasi kita sama masyarakat desa menjadi baik kan Om. Karena mereka juga merasa senang lah Om. Kalau soal tapal batas daerah, ini kan masih ada juga persoalan.
tapal batas kebetulan itu mungkin bidang komite 1, bukan bidang komite DPD Mayang. juga berperan kan? Iya, ada bidang komite 1. Misalnya Om, tapal batas dengan Sumatera Barat, Iya. ini kan belum tuntas juga katanya. Iya, cuman Kak Mayang belum pernah menangani masalah itu karena memang kan bukan bidang komite Mayang Om. Kita kan dibagi-bagi kan Om. Kebetulan yang mengenai tapal batas itu masuk wilayah komite 1. Jadi tidak pernah dengan Mayang untuk penyelesaian ataupun, tapi kayaknya yang di Jambi juga secara khusus kayak teman komite tersebut juga tidak ada juga sih Om kayaknya. Memang tidak ada pengaduan tentang itu sih kayaknya. Oh gitu. Iya. Ya, persoalan tapal batas kan memang dari dulu tidak pernah tuntas Iya. itu. Tapi ya syukur-syukurnya tidak memicu konflik. Iya, cuman seingat Mayang ya Om, zaman dulu Mayang masih jadi ketua DPRD di Bungo, itu kan sudah pernah dibahas tuh di Pemprov kan. Jadi pada saat itu penyelesaiannya adalah memang kan itu lucu ya Om, tiangnya Sumbar Iya. di wilayah Bungo, Iya, tiangnya betul. Bungo di wilayah Benar. Sumbar. Nah itu akhirnya pengaduannya kan larinya ke pusat Om waktu Iya. itu. Jadi kementerian yang akan Sampai membantu sekarang menyelesaikan, selesai tapi belum? ya sampai sekarang sepertinya belum selesai Om. Diam-diam saja. Ya. Tapi mudah-mudahan itu segera diselesaikan, jangan sampai menjadi persoalan di kemudian hari kan. Betul. Dan tanggung jawab DPD juga. Iya, pada karena soal ada itu. memang di Bungo itu Om, ada yang itulah yang diklaim punyanya Sumbar, tapi Bungo tuh sudah bikin jalan di situ. Tapi udah lama ya Om, udah Iya. bertahun-tahun dulu. Jadi makanya Bungo juga, ya Jambi lah pengen mempertahankan itu, tapi Sumbar juga pengen mempertahankan itu juga. Ya, jadi itu kemarin katanya mau dimediasikan di kementerian. Rasanya Mayang sepertinya belum selesai ya Om. Cuma nggak tahu kan kita udah selesai kepemimpinan di Bungo kan. Jadi coba nanti kita follow up lagi Om. Oke, terakhir kita bicara masalah perempuan menghadapi pemilu 2024. Tapi Ya. sebelum ke situ, saya masih penasaran nih bicara apa sih enaknya jadi anggota DPD itu. Boleh tahu nggak gajinya berapa? Kalau gaji pokok itu, Ya, Krisdayanti udah belak-belakan loh. gaji pokok udah ya main juga. Ini nanya stafnya ini. Iya gaji pokoknya Apa enggak pernah diambil? lupa ya. Oh, gaji pokoknya berapa ya? Dia kan ada gaji pokok, ada tunjangan. Kalau gaji pokoknya rasanya nggak sampai 10 juta ya Oh. Total berapa sih semuanya sebulan? Ya alhamdulillah lah Oh. Supaya mereka tahu juga gitu, jangan sekedar ikut-ikutan. Ya nanti Cukup lah ya, pokoknya cukup gitu ya. alhamdulillah cukup lah untuk kita bisa Hidup di Jakarta. Iya Om, karena kan Om tahu sendiri biaya hidup di Jakarta. Ada kan juga. rumah dinas, Rumah dinas tidak ada. Itulah tapi uang bedanya. sewa rumah ada, Ada Om. uang transport ada, Nggak ada Om, uang transport. uang komunikasi ada. Uang komunikasi. Kalau DPR kan? Ada beberapa tunjangan, tapi yang membedakan dengan DPR kan memang DPR mendapatkan rumah dinas, kami Saat hearing tidak ada. mendapatkan rumah dinas. Nggak ada Om. Nah nggak itu ada. yang harus diluruskan. Nah, Kalau anggota DPD Tidak ada? rapat, kemudian nggak ada Om, tidak Nggak pernah ada itu yang namanya ada bonus lah, ada itu nggak ada Om. Oh. Nggak ada Om. Jadi main juga nggak tahu itu. Tidak entah seindah yang dibayangkan entah sebenarnya gitu. pikiran ataupun omongan dari mana sehingga timbul kalau rapat bahas dengan kementerian terus kita mendapatkan dapat kue kotak iya Om. Oke. Dapat kue kotak snack Iya, iya Om, iya, tapi iya, kalau iya. mendapatkan sesuatu bonus tambahan di luar itu gitu nggak ya. ada. Nggak ada Om. Oh, apalagi mau dapat proyek gitu ya. Itu juga jauh lagi ya. jauh, udah ada sama sekali Om. Cuman kita mendapatkan program. Itulah yang kita dapat program dan itu juga kita sudah sangat bersyukur kan Om. Bisa dapat 50 juta satu bulan. Om nih ada Kan nggak ada salahnya, kan ini kan bukan rahasia negara. Supaya ya pokoknya alhamdulillah lah Om. Ya, Kalau kesemuanya alhamdulillah. 1 juta pun alhamdulillah. ya Itu juga. pokoknya yang jelas kan gajinya tuh cukup buat gitu kita ya. makan minum ya. Dan kemudian kan Om kadang-kadang kan kita kan masih mobilitas kita dan mobilitas anggota DPD itu Om rata-rata tinggi Om. Buat biaya pesawat kan mereka pribadi semua, maksudnya ada ditanggung dari kantor Om. Kalau misalnya jadi anggota DPD rata-rata mah yang tengok ya Om ya, memang hari kerja mereka di Jakarta. Iya. Provinsi-provinsi lain juga Iya, ya Om, hari kerja mereka di Jakarta. Hmm. Weekend itu pulang ke rumahnya masing-masing. Bahkan kalau misalnya Senin tuh ketika ada rapat udah pasti kan kita tuh udah terjadwal kan Om 2 bulan ke depan kegiatan kita apa kan udah terjadwal. Kalau di DPD itu seperti itu Om, rapi dia, disiplin kalau untuk masalah kegiatan. Nah pada saat rapat-rapat nanti Senin pagi mereka datang, itu kan biaya juga kan Om, yang naik pesawat, yang naik kereta. Nanti hari Rabu atau Kamis ya tergantung ini ataupun Jumat setelah sudah nggak ada rapat, ini mereka pulang.
ke daerah. Tapi itu kan kepentingan pribadi, memang tidak ditanggung Kalau oleh dibilang kantor. betul, tapi kan disitulah mobilitasnya kan tinggi Om. Oh. Pembiayaannya kan, pembiayaan hidup masing-masing itu rata-rata kan memang seperti itu karena kan mereka tidak tinggal di Jakarta. Tapi kalau dia hiring ke daerah atau Ya itu kan beda Om kalau kunker. Tapi kami kunker, tidak kunker seperti Tapi yang lain. dibiayain kan? Tiap bulan tuh nggak, Dibiayain. iya nggak kayak gitu Om. Dalam 2 bulan itu satu komite cuma 1 kali pergi. Jadi nggak yang tiap bulan, tiap minggu nih kita pergi ke sini, tapi nggak kayak gitu Om. Nggak kayak gitu. Kalau Jadi, anggota DPR RI kan bulannya bisa ratusan juta katanya dapatnya. ya itu yang jelas kalau anggota DPD itu kalau kegiatan kunker 2 bulan ke depan kita sudah tahu dan rata-rata Iya. satu komite tuh hanya 1 kali. Kan tapi kan satu anggota tuh bisa tergabung dalam 2 alkel ya Om. Iya. Alat kelengkapan istilahnya ya Om. Di komite satu lagi alat kelengkapan tambahan ya Om. Iya. Nah itu jadi ya mungkin 2 kali pergi itu baik Om. Cuman itu. Cuman itu Om. Jadi ada tuh bonus-bonus itu harus diluruskan Om. Kenapa mau nambah 2024? Karena Mayang merasa Om enak begitu Om, udah banyak kita tuh bisa berjuang untuk masyarakat, kita bisa bawa di situ program untuk masyarakat. Ya Mayang kan bisa dibilang Om ini tahun ke-14 ya Om menjadi anggota legislatif walaupun berbeda kamar istilahnya kan dulunya DPRD kabupaten nih. Jadi ketika kita turun, apalagi yang beasiswa itu kita terasa Om. Pas ketika kita kan Mayang serahkan kepada kepala sekolah sama kepala desa, tolong cari di satu sekolah itu memang yang anak-anak membutuhkan program PIP beasiswa ini kan udah tahulah mereka persyaratannya kan Om. Jadi pas nanti ketika sudah dapet kita kan pasti ketemu sama wali muridnya kan Om, biar mereka tahu bahwa ini hasil perjuangan kita kan. Itu yang dapat itu benar-benar yang membutuhkan Om, yang nyadap karet. Jadi memang yang bisa membantu orang itu satu jadi, kebahagiaan jadi tersendiri. mereka pun lihat mereka senyum, kita datang juga ada tangan kosong ya Om ya, minimal entah apa buah tangan kita. Jadi lupalah hasilnya tadi yang pas-pasan gitu ya. Tidak seperti anggota DPR RI kan. Ya juga sih Om sebenarnya ya. Mungkin kan belum pernah nih Om di DPR. Jadi Om tanyakan ke DPR. Enggak, maksud saya begini, jangan kawan-kawannya hanya sekedar ikut-ikutan gitu kan. Menjadi wakil rakyat itu jangan itu dijadikan untuk semata-mata hanya menjadi mata pencaharian. Oh salah kalau Salah, benar-benar salah kaprah. Sehingga tidak fokus nanti ngurus rakyat. rakyat. Itu salah kaprah Om. Orientasinya kita, berbeda jadinya. Merasa karena kalau kita benar-benar berbuat turun ya Om dan membantu, bisa dikatakan tuh sebenarnya lebih besar pembiayaan itu Om. Nah, sejujurnya itu, ya Om. iya. Cuman kan kalau Mayang tuh ya alhamdulillah sudah menemukan kenyamanan, kita bisa berbuat untuk masyarakat. Ya itulah Om, kita pulang lihat itu kan senang. Belum lagi kayak kepala desa kemarin ya Om yang beda rumah itu dia bilang, "Kami mengusulkan berkali-kali ditolak sama Mayang," katanya kan alhamdulillah dikumpul. Memang enggak banyak-banyak kan Om, dibagi mungkin hanya satu desa 10 atau 20 rumah gitu kan, biar semua tempat kebagian kan Kebahagiaan Om. itu yang luar biar biasa kebagian jadinya. lah Om gitu kan, jadi rame-rame dapat walaupun dikit-dikit. Itu mereka bilang mengumpulkan 10 tapi 10-10-nya bener langsung katanya. Iya. Jadi tidak ditolak. Ternyata ketika mereka mengusulkan tapi ditolak itu juga mereka jadi beban ya Om ke masyarakatnya. Begitu juga kami Om. Jadi ketika kita berhasil meloloskan, memperjuangkan program untuk masyarakat, aspirasi untuk masyarakat itu suatu kebahagiaan, kepuasan sih Om, kepuasan batin kita. Iya, oke, terkait dengan hal itu, mana yang lebih bagus, perkuat dulu fondasi ekonomi baru menjadi anggota DPR atau sebaliknya? Kalau menurut Mayang pribadi harusnya kita perkuat dulu fondasi ekonomi karena kan memang untuk karena tidak seindah nyalek dibayangnya. itu kan untuk nyalek itu memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit Om. Dalam arti begini Om, ketika kita turun ke masyarakat, kita bertemu, kita membutuhkan untuk kita pasti menyiapkan kuis ya Om. Kemudian nggak mungkin masyarakat ya tidak dikasih sama sekali kan, pulang dengan tangan kosong juga rasanya, dan tidak perlu juga berlebihan gitu kan, cuma mereka kayak dengan minyak misalnya ya Om, sesuai kemampuan lah Om, minyak, beras atau jib atau apalah buat tangan buat masyarakat, ke masyarakat juga senang tuh Om. Itu kan juga membutuhkan kos yang lumayan Iya. Artinya masyarakat paham lah itu. Oke, terakhir ini boleh ya, menjelang pemilu 2024 banyak kontestan kita juga dari kalangan perempuan. Iya. Apa pandangan Mayang, saran, pendapat atau apapun untuk kawan-kawan ini?
Ya, Mayang bahagia Om, berarti perempuan sekarang juga sudah melek politik ya istilahnya khususnya kan. di Jambi ya, Iya, khususnya di Jambi. Zaman dulu 2009 itu nyari ceweknya susahnya minta ampun Om. Menjadi anggota DPRD itu perempuan hanya 2. Untuk memenuhi kuota aja susah. Iya, untuk gitu. memenuhi kuota 30% itu ya susah. Nah, ketika sekarang alhamdulillah sudah banyak perempuan yang ikut, kan kita juga bahagia karena memang menurut kita perempuan juga bisa kok berbuat yang hampir sama lah. Dikatakan sama persis, pasti ada perbedaan kan antara perempuan dan laki-laki. Jadi hampir sama dengan laki-laki untuk berbuat, berjuang untuk masyarakatnya, tapi dengan tidak melupakan kodratnya. Sebagai seorang perempuan, sebagai ibu rumah tangga pastinya kan Om, tetap harus ada yang kita skala prioritas. Yang penting bisa seiring sejalan. Apa yang harus disiapkan gitu seorang wanita? Mentalnya dulu. Kalau Mayang pribadi, kita sebagai perempuan tuh mentalnya dulu yang kita siapkan. Karena ini kan akan menyita banyak waktu ini kan. Jelas. Terus bagaimana membagi waktu untuk suami, untuk anak, untuk keluarga betul. Makanya dengan menjalankan amanah. Iya, makanya harus bisa menjalankan skala prioritas. Seperti Mayang lah Om, contohnya Mayang kan kebetulan juga baru punya momongan 2 tahun belakang ini kan Om. Nah itu juga sekarang kan skala prioritas Mayang bertambah kan Om. Ada si kecil, suami, kemudian pekerjaan. Nah itu belum lagi juga keluarga kan Om. Nah itu kita harus pintar-pintar lah Om membagi. Ada saatnya memang kita turun fokus kerja, kita kerja. Tapi Mas Mayang yakin lah semua perempuan pasti sudah bisa lah. Pintar lah, ibu-ibu tuh pintar ngatur jadwalnya itu Om. Supaya mereka nanti menjadi wakil rakyat, tidak apa istilahnya balelo, ikut-ikutan segala macam. Perlu dah mereka harus belajar dulu. Jangan hanya nanti di sana baru belajar. Enggak sih, kan learning by doing istilahnya ya Om ya. Jadi sambil menjalani, sambil nanti kita juga pastilah pada pinter lah semua, Mayang yakin. Enggak, saya melihat begini, kalau Mayang kita udah pelajari dari awal sebelum ke DPD RI, belajar dulu menjadi anggota dewan di daerah. Betul. Belajar dengan senior, berpartai dulu. Betul. Ketika sekolah, ketika kuliah juga aktif di organisasi. Betul. Ini ada yang menjadi ketua OSIS pun belum pernah gitu kan. Tiba-tiba udah nyalon untuk pusat lagi gitu kan. Apa enggak sebaiknya mereka belajar dulu lah gitu kan. Begitu kan? Karena nanti di sana jadi apa gitu. Ya kalau menurut Mayang kan memang enaknya seperti Mayang menjalani ya Om ya, mengalami. Memang lebih enaknya kita tuh dari skala kecil dulu kan Om di DPRD kabupaten. Jadi kan itu melaluinya bertahap. Prosesnya kan otomatis bertahap, otomatis makin banyak pengalaman-pengalaman yang kita belajar. Oh ininya seperti ini. Belajar persoalan masyarakat seperti apa. Terus gitu cara-cara ininya. Makanya seperti inilah Om contohnya beasiswa ini kan bukan bidang komite Mayang Om. Kan pendidikan itu bidang komite yang lain. Tapi Mayang udah pamit juga sama abang kita yang di komite 3 pendidikan gitu kan. Mayang udah pamit tuh, Mayang bilang, "Abang, Mayang dapat program beasiswa juga. Tapi ini itu karena hubungan baik dengan kementeriannya Om." Iya. Jadi kan ya itu Mayang bilang rajin datang, rajin komunikasi, dan juga kita berteman dengan anggota DPR dengan baik ya Om. Otomatis program-program itu akan bisa kita dapatkan Om. Gitu ya. Iya, jadi harus pintar-pintar bergaul. Belajar dulu, kemudian pintarlah mengatur waktu. Iya. Dan jangan malu bertanya Om. Jangan malu Sering-sering bertanya sama yang lebih senior atau yang lebih pengalaman kan. Oke. Ada lagi yang mau ingin disampaikan sebelum kita closing? Atau kepada tim-timnya nih di semua daerah seprovinsi Jambi? Iya, pokoknya tetap semangat, tetap kita berjalan dengan seperti biasanya, malah harusnya sekarang sudah semakin giat ya Om. Lagi. Nah, mohon doanya Om, mohon doa dukungan juga dari teman-teman semua, mudah-mudahan Mayang masih bisa menjalankan tugas lagi untuk di periode selanjutnya tetap menjadi anggota DPD RI. Oke. Baik. Cukup Om. Ada sesuatu lagi ingin disampaikan? Cukup Om. Buat gubernur, Pak Wali Kota, apa ada ya? Tetap semangat, mudah-mudahan Jambi bisa lebih baik lagi. Oke. Baik saudara sekalian, demikian tadi perbincangan singkat atau panjang ya? Singkat lah, panjang ya? Sebenarnya masih terbatas waktunya ini. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi pembicaraan lebih detail dengan Ibu Ria Mayangsari, anggota DPD RI dari Provinsi Jambi yang pada pemilu 2024 datang tetap beliau mencalonkan diri dan saat ini berada pada posisi nomor urut 15 sesuai abjad. Sesuai abjad. Iya.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oh.